والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين جزا الله سيدنا محمد عنا خيرا جزا الله سيدنا محمد عنا ما هو أهله جزا الله سيدنا محمد عنا خيرا جزا الله سيدنا محمد عنا ما هو أهله جزا الله سيدنا محمد عنا خيرا جزا الله سيدنا محمد عنا ما هو أهله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة الفاتحة بالقبول والتعامل كل سنة ومن إلى حضرة رسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai kajian kitab Bidayatul Hidayah dengan menghadiahkan Al-Fatihah untuk menata niat dan untuk sahibul kitab Imam Al-Ghazali dan Syekh Nawawi Al-Bandani yang kita baca syarahnya Al-Fatihah. Ada ta'allum wa ibadah istifadah naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir. ثم لصاحب الكتاب الإمام الغزالي ثم لشيخ البندني وشيخنا أجمعين وإلى خط النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Tidak nyambung. Udah, sudah sampai sana. Yuk, baca. Ali, Maghribi. Baca keras ya. Wa in kunta muta'alliman fa'adabul muta'allimi ma'al alimi ayyabda'ahu. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Wa in kunta muta'alliman fa adabul muta'allimi ma'al alimi an yabda'ahu bit tahiyyati wassalami wa yukilla baina yadayhi al-kalam yukilla baina yadayhi al-kalam wa la yatakallama ma lam yas'aluhu ustadhu wa la yas'alu ma lam yasta'dhin awal ولا يقول في معارضة قوله قال فلان بخلاف ما قلت ولا يشير عليه بخلاف رأيه بخلاف رأيه فيرى أنه أعلم بالصواب من أستاذه ولا يسر. Bismillahirrahmanirrahim. Jika engkau adalah seorang muta'alim, muta'alim itu adalah seorang yang mencari ilmu. Ta'allama, taknya itu bimakna talabul ilmi, yaitu pencari ilmu. Jika engkau adalah seorang pencari ilmu, maka adabnya yang pertama adalah kalau kamu berjumpa dengan guru, ayyabda'ahu bitahiyyati wassalam, kamu yang memulai untuk memberikan penghormatan dan salam. Jadi ketemu sama gurunya pura-pura tidak kenal. Betul misalkan ya, yang pertama kali begitu. Ini dari pertama kali perjumpaan ya.
Nah, tahiyah itu gimana? Ya terserah, mau salaman boleh dan lain sebagainya. Itu kalau perjumpaan dengan guru begitu ya. Kemudian wa ayyuqallila baina yadayhi al-kalam, dan hendaknya kalau ada di hadapannya jangan banyak bicara. Jangan gurumu suruh dengarkan curhatmu. Ustadz, Masya Allah, saya tuh tadi malam mimpi dimakan dinosaurus misalkan. Itu takwilnya apa Ustadz? Nah, saya yang ditanya tak jawab, mati muda berarti. Sebentar lagi mau mati itu. Itu jadi jangan banyak bicara kalau ada di hadapan gurunya. Wala yatakallamu malam yas'alhu ustaduhu, dan jangan bicara kecuali kalau ditanya. Nah, di forum kajian itu kalau ditanya ya jangan bicara. Ya. Ini tentunya ketika kajian ya, taklim ya. Cuma ketika misalkan pergi atau misalkan ada mau ketemu sama gurunya, saya pergi bareng, jangan diem terus. Ada gurunya suruh mikir, cari ini mau ngobrol apa ini? Ya enggak ya, tanya yang aktif tidak apa-apa ya. Memang saatnya itu tanya jawab, ada forumnya diskusi ya banyak nanya boleh. Tapi kalau bukan forum diskusi, forumnya ngaji, jangan banyak bicara, dan juga jangan pernah kamu istilahnya ngomong kecuali ketika kamu ditanya. Wala yas'al malam yasta'din awalan, dan jangan tanya sebelum kamu izin. Ustadz izin mau tanya itu. Izin. Saya punya salah seorang ya, pokoknya insya Allah dia nganggap saya guru, nganggap saya gurunya. Cuma saya ngomong itu murid saya, itu gitu, itu sungkan saya. Itu kalau saya ada urusan saya telepon, itu saya sudah selesai ngomong, dia mau ngomong gini, izin dulu ya. Ya izin, ya silakan, baru ngomong. Jadi saya ngomong lagi, mau menjawab lagi, izin dulu ya. Oh ya silakan, gitu terus. Ini kalau di forum itu kalau mau nanya itu jadi ada tangan. Lalu gini gimana Ustaz? Jadi itu angkat tangan dulu. Oh ya silakan. Nah, izin itu istiqdan itu memang afdalnya pakai lisan, tapi kan dengan angkat tangan itu sudah merupakan proses untuk izin ya. Paham ya? Kemudian setelah itu juga jangan berbicara untuk mempertentangkan jawaban gurunya dengan mengatakan qala fulan bi khilafi ma qulta. Loh, misalkan gurunya menerangkan, misalkan ini ya, menerangkan bahwasanya yang namanya orang itu puasa, kalau puasa sunnah digabung sama wajib itu boleh. Misalkan qada Ramadan itu hukumnya apa? Wajib, digabung sama Rajab, boleh apa enggak? Boleh ya? Boleh kan? Nah ini ada dibilangnya sama gurunya, ini kalau orang puasa sunnah Rajab digabung sama qada kan wajib, itu hukumnya boleh. Terus muridnya nyawat, loh itu saya lihat di Google, itu katanya Ibnul Hajar kan sudah ada, ini Ibnul Ma baru lagi. Itu katanya Al-Imam Ibnul Ma itu enggak begitu. Lihat nih di www.ngawur.com. Nah, jangan ya. Kalau ada pendapat ulama yang berbeda ya kita diam. Gak usah disampaikan. Dan itu juga jangan menunjukkan kalau punya pendapat yang berbeda. Misalkan loh, jadi gini, murid sama guru tidak harus sama. Bersama guru tidak harus pendapatnya sama. Kenapa? Imam Syafi'i muridnya Imam Malik, tapi ada beberapa pendapat yang berbeda dengan Imam Malik, tidak ada masalah. Yang penting menjaga adab, itu yang lebih penting. Yang penting menjaga adab. Murid tidak harus sama, tentunya dalam bab furu' lah ya. Dalam bab furu', misalkan dalam bab usuluddin ya harus sama.
Murid berpendapat, saya berpendapat ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Ini muridnya kafir berarti. Sudah terpisah ini muridnya kafir. Misalkan gurunya mengatakan ini misalkan nih ya, gurunya adalah orang yang berpendapat, mengikuti pendapat yang mengatakan rokok itu haram. Rokok itu haram. Muka-muka perokok ketakutan semua ini. Lah muridnya mengikuti pendapat rokok itu makruh, silakan, tidak apa-apa. Paham ya? Itu tidak apa-apa. Itu boleh saja, ranahnya masih ranah furu ya. Boleh murid berbeda pendapat dengan guru. Paham ya? Cuma tentunya tidak bisa di semua perkara dan tidak semua level murid. Imam Syafi'i levelnya kayak gitu dulu, baru beda dengan Imam Malik. Murid Imam Syafi'i juga ada yang berbeda dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu di akhir madhabnya mengatakan waktunya maghrib itu sekedar wudhu, tutup aurat, yaitu sholat 5 rakaat, kemudian sudah keluar waktu maghrib. Tapi muridnya Imam Syafi'i mengatakan saya ikut pendapatnya Imam Syafi'i yang dulu, waktunya maghrib sampai terbenamnya merah, tidak ada masalah. Boleh beda sama guru, boleh, asalkan masih di dalam ranah adab, tetap beradab dan juga dalam furu. Dan berbeda tapi nggak adab. Itu ustadznya tidak paham, ini sudah kekinian. Ini sekarang rok mini itu udah bukan haram, makruh mughaladhah sekarang. Tidak bisa. Sudah makruh mughaladhah. Nah, kalau ada murid mengatakan ini ustadznya tidak paham, fayara annau a'lamu bisawab min ustadzi. Dia seakan-akan lebih ngerti mana yang tepat, shawab itu pas tepat dibanding ustadznya. Loh, ya tidak usah belajar loh gitu. Kalau katanya Syanawi Al-Bandani, fadzalika yukhillu bil adab lil ustadz wa yankusul barakah. Wayunkisul barakah. Yang seperti ini nih sifatnya, itu berarti merusak adab dan akhirnya mengurangi keberkahan. Padahal ilmu itu yang penting barokah. Kemudian ini kan wala yusaru ya. Ada wala yusaru, ada wala yasalu, ada lagi wala yusyawiru. Pokoknya intinya saya ringkas, jangan rembukan sendiri dengan teman duduknya kalau gurunya sedang ngajar ya. Orang dikatakan ketika sedang taklim juga jangan senyum-senyum sendiri. Jangan senyum-senyum sendiri. Kenapa? Ustadznya bisa bingung, ini kenapa, ini saya ada yang salah apa, kok dia tersenyum, atau memang dia obatnya telat atau gimana? Nah, kan nggak jelas kan. Memang bersenyum itu sedekah, tapi tetap ya yang wajar ya, yang ada sebab senyum itu sedekah. Cuma ya lihat dulu keadaannya. Semua sedekah. Kenapa? Nyari orang yang habis ditinggal mati bapaknya senyum. Kenapa kamu senyum? Sedekah loh. Ya lihat dulu loh, orang lagi berduka kok kalah kamu senyum. Ada orang tokonya kebakaran, kesian sama dia, saya harus sedekah, datang senyum, nangis saya itu, kenapa kok senyum? Saya mau sedekah, saya tidak butuh sedekah senyum, butuhnya sekarang sedekah duit. Toko kebakaran kok cuma sedekahnya senyum. Kemudian ayo aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. ولا يلتفت إلى الجوانب بل يجلس متأدبا مطرقا كأنه في الصلاة ولا يكثر عليه عند ملله وإذا قام له ولا يتبعه بكلامه وسؤاله ولا يسأله في طريقه إلى أن يبلغ منزله ولا يسيء الظن به في أفعال ظاهرها منكرة عنده فهو أعلم بأسراره وليذكر عند ذلك قول موسى لحاضر عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا وكونه مخطئا في إنكاره يتم على الظاهر.
Kemudian setelah itu, kemudian ketika di majelis sama gurunya, jangan banyak noleh. Jangan banyak noleh. Kalau ustadz-ustadz yang dulu tuh ngajarin, kamu kalau lagi taklim, sekalipun belakangmu ada pesawat jatuh, jangan noleh. Sekarang baru ada suara cecak, lihat cecak, nunggu cecaknya makan nyamuk. Suaranya cecak malah. Jadi jangan banyak noleh, fokus. Bahkan duduknya mutriqan ainah, dia itu dengan menundukkan pandangan matanya, sakinan tenang, muta'adiban penuh adab. Adab itu tidak usrak. Nih dekatnya Hamid Ibn Zahir. Ini satu akhirnya dekatnya Hamid. Mau kemana? Ini depan sini. Ya, satu di sini ya. Ini ikhlas. Ini depan sini. Ini Ustaz Mahir ini yang bagian bendahara. Kita kalau tidak ada dia tidak makan malam kita malam ini. Makan angin kita. Kemudian jadi duduk itu dengan menundukkan pandangan mata, tenang dan juga dengan penuh adab. Karena hufuz sholat, seakan-akan dia di dalam sholat begitu. Kemudian itu duduk ya dengan penuh adab. Wala yukthira su'al inda malalih. Jangan banyak tanya, ustaznya sudah jenuh sudah ngajar sekian jam, tanya terus. Tanyanya semua sudah dibahas lagi. Jangan, nggak usah banyak tanya kalau sudah jenuh. Kalau ustadznya itu berdiri, idza qama qamalah. Kalau saya berdiri, muridnya juga berdiri, penghormatan. Jadi wala yakhudhu bi thawbihi idza qama. Jangan sampai kamu mau berdiri sambil megangi sarungnya, melotot nanti. Ya Ustaz dulu khair ini. Jadi ada yang sering megangi sarungnya Ustaznya mau berdiri. Ya Ustaznya Ali gajul itu ini loh. Kemudian wala yadbuhu bi kalami wa su'alihi. Jadi kalau saya berdiri terus mesti ditanya lagi. Makanya kadang ada yang begitu orang. Boleh salah fi tariqihi illa ayablugha manzilah. Dan kalau di jalan jangan nanya kecuali sampai tempat tujuan. Si jalan tanya terus. Ini maksudnya gimana Ustaz? Ustaz tolong terangkan maksudnya maf'ul min ajlihi gimana? Ini termasuk adab murid kepada gurunya. Tapi kalau memang tapi kalau keadaannya sana gini, memang ustadznya senang kalau ditanya-tanya. Nah, karena dulu ada ulama nahwu, sampai dijuluki tidak salah kumbang malam, binatang kumbang malam atau apa? Gara-gara ini ulama ini murid ini itu setiap hari qabla subuh sudah berdiri di depan rumah gurunya. Kenapa? Nanti gurunya keluar mau sholat subuh. Nah nanti dia barengi jalan sambil nanya-nanya. Dan gurunya memang senang. Gurunya memang senang, tidak ada masalah. Ini malah ulama ini murid ini malah dipuji sama gurunya dan akhirnya jadi ulama besar. Jadi mereka mencari kesempatan cari ilmu dari sebelum subuh sudah berdiri di depan rumah gurunya. Coba ente sekarang tak buat pengajian ba'da subuh. Insya Allah yang punya rumah tidak ajar insya Allah. Apalagi yang diundangnya. Ini itu nunggu. Kenapa? Karena ada hirs, semangat untuk cari ilmu. Ilmu itu kalau bisa bicara, ilmu akan bicara begini. A'tini kullat asa ayyu'tiyaka ba'dhi. Kamu serahkan kepadaku semua yang kamu miliki. Apapun yang kamu miliki serahkan kepadaku.
Kalau kamu udah serahkan kepadaku apapun yang kamu miliki, ya mungkin kamu tak kasih sebagian aja. Jadi memang orang itu kalau mencari ilmu harus ada apa yang dia korbankan. Kehilangan waktu main, nanti jadi ulama insyaallah. Kehilangan waktu untuk misalkan kerja, kehilangan waktu untuk bersenang senang, harus ada dikorbankan baru nanti bisa menjadi seorang ulama. Siap kehujanan, taklim hujan ustadz pamit. Siap kehujanan, itu siap untuk, itu harus berkorban. Sampai orang nanti akan nganggap, wah kamu tuh berlebihan. Nah itu baru itu. Nah kalau misalkan nunggu cuaca cerah baru datang taklim, di tempat taklim nunduk tidur ngantuk. Habis itu setelah itu di rumah tidak pernah baca pelajarannya. Itu dari mana menjadi ulama? Dari mana menjadi ulama? Yang mau jadi ulama itu harus ada pengorbanan. Inti harus kehilangan. Harus kehilangan. Uangnya buat jalan-jalan enak, tapi tidak mau saya kumpulkan uang, saya gunakan untuk beli kitab. Nah, makanya ini kalau yang sudah misalkan, walaupun saya tidak menutup kemungkinan yang usia tua pun juga bisa jadi ulama. Karena Syekh Abu Zakaria Al-Ansari yang kemarin diceritakan sama Habib Ahmad bin Hasan Al-Harsyi itu ya, itu beliau jadi ulama itu mulai taklimnya umur 50. Jadi Syekhul Islam umur 65 enggak salah, saya pernah baca sejarahnya. Umur 65 jadi Syekhul Islam. Murid banyak, Ibn Hajar, Imam Ramli, Khatib Asy'arbini. Tiga-tiganya buat syarahnya Minhaj. Ya itu murid 3 kayak gitu sama 3.000, enggak jelas anak mana. Ya nanti kita tapi jelas murid, makanya murid tidak harus banyak, tapi yang jelas berkualitas itu tidak ada masalah. Tapi yang mudah-mudahan punya himmah jadi ulama, sekarang kamu harus siap berkorban. Usah itu Mobile Legendnya dihapus, nah itu HP-nya disimpan, nggak pengen main HP, enggak. Bangun malam baca kitab, datang pengajian, mengorbankan waktu tidur. Lalu kamu lebih seneng sama tidurmu dibanding cari ilmu, lalu jadi ulama dari mana? Saya doa ya Rabb, ya Allah berikan pada saya futuhal arifin dan ilmu laduni. Tidur terus tapi. Nah, itu kucing dengarkan doanya ketawa. Ini orang lebih binatang dari binatang ini. Kok tidak bisa mikir loh, perjuangan lu mana? Yang dapat ilmu laduni itu ada mujahadah. Lebih binatang maksudnya akalnya loh ya, bukan kelakuannya ya. Kamu harus mujahadah, lu korbankan, nanti Allah akan ngasih. Kamu berkorban beneran, Allah akan ngasih. Dan kalau kamu gak ada pengorbanan, gak akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan hidup yang paling bagus adalah jalan hidup untuk cari ilmu. Untuk cari ilmu. Makanya tetap harus ada perjuangan. Kemudian setelah itu juga ini kata di sini, jangan kamu berprasangka buruk kepada perbuatan guru yang secara zahir itu mungkar. Kenapa? Gurumu itu lebih mengetahui rahasia di balik perbuatannya itu. Tentunya ini adalah guru yang benerannya, bukan ustadz-ustadzan. Saya lihat ustadz saya nyium santriwatinya, ya ustadzmu tidak beres berarti. Bukan itu ya. Ini guru yang beneran, gurunya itu benar aulia Allah wa salihin. Cara tanya benar apa enggak? Kamu sudah pernah istikharah dan Allah tunjukkan ini adalah guru yang beneran. Ya udah husnudzon kamu. Makanya orang itu kalau mau milih guru matanya dibuka, lihatan, pelajari, serius, yakin ini guru kamu, yakin kalau kamu istikharah, isyarat mantap, jadikan itu guru. Dan kamu jadikan itu guru, tutup mata, apapun yang dilakukan kamu husnudzon. Orang dulu tuh diuji sama gurunya, masya Allah. Ada di kitab Nurul Basirah itu saya pernah baca. Ada seorang guru ini sudah mau meninggal dunia. Dia pengen tahu pewarisnya nanti yang pantas siapa. Akhirnya guru ini uji muridnya.
muridnya suruh dibilangin mau taklim depan kamar, gurunya nggak ngajar, malah masuk ke kamar bawa perempuan. Wah, muridnya marah. Ini guru saya sudah berbuat zina ini. Semua muridnya pergi, kecuali satu orang pergi juga, tapi ngambilkan air kalau gurunya mau mandi wajib. Bayangin, nyarikan air buat gurunya mau mandi wajib. Tunggu, satu orang ini aja nunggu depan situ sampai udah berapa lama, gurunya kemudian buka pintu. Loh, mana yang lain? Menjawab gak enak, ya pergi dia. Pergi kemana? Sudah sama saya ya? Iya, katanya masuk ulama kok masukkan perempuan ke dalam kamar. Lah kamu kok tidak pergi, kenapa? Saya kan berguru sama kamu, kan saya tahu kalau kamu tuh bukan nabi. Jadi kamu mungkin aja berbuat dosa, tapi kamu guru saya. Kalau kamu berbuat dosa, kamu lebih tahu gimana caranya tobat. Saya pun juga berbuat dosa. Ini ada, kalau kamu mau cari guru maksum, ya belajarin nanti sama Nabi Isa. Tunggu turun dulu. Nanti sama Nabi Isa maksum, tidak mungkin berbuat dosa. Lah kalau guru biasa, ya udah. Udah. Kata gurunya, oh ya udah, dites lulus ini. Berarti kan ini jawabannya masuk akal apa enggak ini? Nah, itu sama gurunya panggil, lihat. Dalam kamar saya ada perempuannya enggak? Loh, kok enggak ada? Itu dunia yang saya serupakan jadi wanita untuk ngetes kamu. Berarti kamu yang pantas mewarisi ilmu saya. Akhirnya jadi pengganti guru tersebut. Nah, makanya problem murid zaman sekarang itu pengen cari guru yang maksum. Ya berguru satu, wah kok ternyata begini ya, pindah guru yang lain. Ya masih ada hal yang membuat dia kecewa. Oke, sampai saya pernah baca nasihat. Sebelum nasihat ini dari siapa? Kamu jangan berteman sama orang yang hanya pengen lihat kamu tuh tidak berbuat dosa. Hanya teman yang melihat kamu tuh maksum. Kenapa? Orang seperti itu membuat kamu susah nanti. Kalau kamu cari teman yang wajar, ya kamu ini manusia, bisa berbuat salah. Kalau dia cari teman yang kalau tiap kamu salah dia marah, tinggalkan teman-teman kayak begitu. Kenapa? Tidak mungkin persahabatannya langgeng. Kenapa? Karena dia akan nyalai kodrat. Namanya kita berteman ya punya salah. Kita punya guru kita sangat mungkin untuk berbuat salah. Tapi salahnya guru kita tidak mengurangi rasa hormat kita kepada guru. Dan kita harus tahu bahwasanya sesalah-salahnya guru kita salahnya masih lebih banyak, dan dia tetap bisa bimbing kita ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dipahami ya? Nah, sama ini dengan Nabi Musa dan Khadir. Nabi Khadir alaihissalam, ada yang bilang Nabi, ada yang bukan, itu ngerusak kapal. Nabi Musa kaget, loh nanti kalau tenggelam gimana? Laqad ji'ta syai'an imra, kamu udah berbuat hal yang mungkar ini. Padahal nggak ngerti ternyata tujuannya ini kapal kalau nggak dulu nanti bisa dirampas. Gitu. Nah, ada ulama karena perbuatannya itu secara zahir mungkin bisa dikatakan salah, mungkin bisa dikatakan mungkar, tapi tidak boleh kita terburu-buru untuk suudzon. Husnudzon harus ngikuti, tidak boleh ya. Ngikuti itu tidak boleh. Paham ya? Itu pernah suatu ketika muridnya Ibn Arabi itu lihat Imam Ibn Arabi ini ketika sholat gerakkan kakinya terus, tidak khusyuk ini sholatnya. Selesai sholat muridnya tidak kuat nanya, kenapa digerak-gerakkan terus? Iya, ada ulama sedang sakaratul maut mau diganggu sama setan. Biar ulama itu matinya tidak membawa iman, kakiku tak gerakkan tuh aku nendangi setannya biar minggir. Alhamdulillah akhirnya ulama itu mati dalam keadaan beriman. Ibn Arabi tapi ya, kalau ente terus tiba-tiba di musolanya terus gerak-gerakkan kaki, ya dianggap oh wong edan gitu. Ini orang kita. Jadi tetap menempatkan sesuatu pada
Artinya ada guru yang memang dia ahli sihir, ya dia akan berbuat sesuai dengan sihir apa yang ada pada dirinya ya. Tapi ada guru yang dia itu bukan ahli sihir, kalau memang dia itu salah, tetap kita maklumi kesalahannya, tapi tidak kita ikuti dan tidak mengurangi hormat kita kepada guru. Karena kamu kalau mau cari guru yang sempurna, ada Nabi Isa alaihissalam maksum, nanti akan turun. Cuma ketika itu tidak tahu nanti masih hidup apa enggak. Nah, masalahnya adalah itu, makanya ayo tetap kita berguru dan ikuti petunjuk dari guru kita semuanya. Ada satu cerita ini ada di kalangan Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf. Orang ibadah sekian puluh tahun tapi dia tidak merasakan apa-apa. Tidak merasakan apa-apa, wala bisa karomah, wala ada mimpi, wala ada apa. Tidak ada apa-apa. Nah, akhirnya setelah itu dia mikir, saya udah dah, saya nggak mau ibadah lagi, saya cari duit aja dah. Dia ke pasar untuk kerja, mencari duit yang banyak pokoknya. Dengar ada orang bisa ilmu kimia. Kimia itu bisa merubah batu jadi emas atau bisa pokoknya mencetak emas atau gimana gitu. Ternyata ulama besar yang punya ilmu kimia. Akhirnya saya ditanya, kamu mau ilmu kimia? Kimia besar maksudnya ibadah. Kimia besar ya butuh. Saya udah nyari puluhan tahun nggak dapat. Saya pengennya ilmu kimia kecilnya aja. Saya mau cari emas, saya mau jadi orang kaya. Boleh. Saatnya setahun kamu ngurusin musola saya. Nyalakan lampunya, kemudian kamu ambil airnya gitu. Oh gitu ya? Iya. Ya akhir. Oke. Boleh. Setelah itu benar. Dia kerja setahun, ternyata saya nggak ada jari-jari. Akhirnya setelah itu kata gurunya, dia nagih, mana ini? Kok nggak diajar-ajarin saya? Gurunya gini deh, kamu saya kasih tahu dulu. Kamu cari di jalan orang yang paling awam. Udah, dicari jalan sampai ketemu orang awam, pemabuk setengah teler dalam badan ngompol. Temu siapa? Allah. Sholat itu apa? Tidak tahu. Zakat? Tidak tahu. Bisa baca Quran? Tidak. Wah ini cocok ini. Ini orang paling awam ini. Dibawa, digandeng sampai depan gurunya. Ya, sama gurunya dilihat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mulai terseduh-seduh. Kaget muridnya. Ya, sholat lagi yang kedua ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nangis, munajat ya Allah, tobat ya Allah, tobat ya Allah. Lihat lagi yang ketiga, munajatnya dengan bahasa yang tinggi. Udah jadi orang yang wali. Dipandang 3 kali. Kaget. Lah saya sekian puluh tahun ibadah, kenapa kok nggak jadi wali? Karena kamu ibadah tanpa bimbingan guru. Orang kalau ibadah menjadi ahli ibadah, mau jadi orang soleh tapi nggak ada bimbingan guru, dia tidak bisa membedakan mana yang karena Allah dan mana yang karena nafsu. Orang kalau cuma mikirnya ibadah, nanti nganggap Allah itu pedagang, ngasih pahala sekian karena saya ibadah sekian, ya pahalanya harus sekian. Dia tidak pernah ngukur ridhonya Allah itu lebih utama dari semua ibadah yang ada. Paham? Bedanya orang punya guru sama ndak tuh gini. Orang kalau punya guru, dia jadi sama gurunya, ridho Allah itu yang lebih penting. Dia sholatnya mikir apa? Dengan sholat saya gimana saya dapat ridhonya Allah. Tapi kalau orang nggak punya guru, mikirnya saya sholat nggak masuk neraka, nanti dapat pahala masuk surga. Dan nggak usut dikit bubar sholatnya. Tapi maksudnya cari ridhonya Allah, maka dia ketika berangkat sholat dia semangatnya Pak, ridho Allah ada di situ. Nah, itu orang yang punya guru begitu. Orang kalau dia itu apalagi dakwah tidak punya guru, yang dibesarkan tidak mungkin Allah, yang dibesarkan nafsunya dia nanti akhirnya. Nggak akan jadi orang yang
yang baik. Kita wallahu a'lam bissawab. Di semua depan kita lanjut lagi ya. Anallahu yaftah alaina wa lakum futuhal arifin. Fakina yakum fiddin wa alimna wa iyakum mata'wil wa hadina wa iyakum ila sawa'i sabil. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi alamin bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي فاكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاء راغب في رضا مستسلم لقضاء فاكتبني من أولياء واسلك بي سبيل هدى والحقني بأسفياء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Nah, lagi kita makan malam bersama. Buat informasi ada 44 apa 33 ini berkah dan manfaat. Nanti Jumat depan kita lanjut lagi Bidayatul Hidayah ya. Ini sudah pertemuan ketiga kan? Jumat depan kita lanjut lagi. Nah, setelah lagi saya mau ngisi di Raudhah. Nanti Habib Tafal, kalau yang masih ada semangat bisa bergabung ke sana ya. Wallahu a'lam bishawab. Ayo. Yakin mengenai